Debat publik putaran kedua, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi 2020. Kini kita masuk pada segmen keempat, yaitu debat terbuka antar pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan untuk satu putaran 2 kali kesempatan untuk tanya dan menjawab, menanggapi. Dalam menanggapi, masing-masing pasangan calon boleh melakukan kritik, boleh menyerang kebijakan, gagasan, tapi tidak boleh menyerang pribadi. Ini perlu kita sepakati bersama. Tema kita pada malam hari ini adalah tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kesatuan bangsa. Ya. Jadi saya berkewajiban sebagai moderator untuk menjaga agar debat kita tetap dalam koridor tema tersebut. Baik, kita mulai berdasarkan hasil lot tadi, maka untuk kesempatan pertama diberikan kepada pasangan nomor urut 2. Untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1, kemudian pasangan nomor urut 1 menjawab dan kembali ditanggapi oleh pasangan nomor urut 2, dan ada kesempatan 2 kali untuk satu putaran. Baik. Saya persilakan kepada paslon 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon 1. Waktu Bapak 1 menit mulai Bapak bicara. Baik, pertanyaan saya untuk paslon 1. Bahwa kami menemukan fakta dari hasil belusukan 17.000 lebih rumah kita laksanakan. Ada hal yang sangat penting kami ketahui. Apakah motif saudara paslon 01 atau jenis studi kelayakan seperti apa, atau cara berpikir seperti apa, atau analisa apa yang Anda pakai untuk membuat keputusan untuk membangun fisik 5 tahun ke belakang ini dan 5 tahun ke depan yang Anda janjikan, sementara masyarakat menginginkan peningkatan kesejahteraan. Terima kasih. Ada masyarakat mau dimanfaatkan Bapak? Ya, cukup. Langsung kita berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh paslon 2. Waktu Bapak 2 menit mulai Bapak bicara. Baik, terima kasih. Jadi Bapak-Ibu sekalian dan warga Bukit yang saya hormati, dulu di tahun 2015 sebelum saya mencalonkan, saya menganalisa kota ini masalahnya apa. Alhamdulillah, dengan persoalan yang ada, kita sudah menyelesaikan. Di artinya, termasuk program-program prioritas yang harus diselesaikan 5 tahun yang lalu, dan janji saya kepada masyarakat telah saya wujudkan. Semuanya ada bukti. Dan ke depan, kita tidak lagi menuju pariwisata, menuju kota pedagang lain, kita hanya meneruskan lagi dan mengembangkan dan serta memelihara kondisi kota ini. Dan tentu program yang ada ini kita sudah membicarakan dan menganalisa semuanya, dan tentu anggaran yang kita siapkan yang pertama adalah sesuai dengan kemampuan daerah karena COVID, karena pemasukan termasuk PAD kita berkurang karena COVID, termasuk pasar teh masih kita gratiskan, retribusi pasar lereng masih kita gratiskan, pasar bawah kita gratiskan, dan termasuk aur kuning pun masih kita gratiskan. Regulasinya jelas ada. Tentu bagaimanapun pusat kesehatan, dimanapun kota di Indonesia ini masalah. Apapun bentuknya, tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, seperti bantuan PKH itu dari Menteri Sosial, ya kan? Juga kita pun dari BAS, Badan Amil Zakat, kondisi mungkin yang ditemukan oleh paslon 02 hanya 1, jangan dijadikan contoh untuk semua kota. Saya pikir tidak fair itu, ya kan? Kalau masalah ada yang ditaruh, kami sudah tahu semua. Kami sudah memberikan bantuan. Malah dia punya istri 2, ya kan? Kita sama sekali, dan jangan dijadikan hal ini semacam persoalan yang merusak semuanya. Jangan satu jadikan contoh. Saya pikir tidak baik kita untuk kota kita. Ya, baik. Waktu habis. Kita kembali ke paslon 2 untuk memberikan sanggahan terhadap jawaban yang tadi disampaikan oleh paslon 1. Waktu Bapak 1 menit mulai Bapak bicara. Baik, keadaan
minimnya atau kesenjangan sosial yang ada di Bukit Tinggi tidak hanya satu, Pak. Kami menemukan ribuan rumah yang kami dapati. Ada beberapa keluarga ini yang bergantian makan dengan anaknya. Kadang anaknya makan, ibunya tidak makan. Justru yang kami inginkan adalah bagaimana pembangunan ini mampu mengangkat kesejahteraan, merubah keadaan ekonomi masyarakat Kota Bukit Tinggi. Bahkan pasar sekalipun yang Bapak bangun, harusnya itu bisa merubah perekonomian masyarakat pedagang. Tentu ini faktanya adalah orang-orang di dalam itu pasar ini sepi. Sekali sampai hari orang Bajawali. Ini pembangunan yang Bapak gaungkan. Lalu adalah berdasarkan data BPS, Bukit Tinggi berada pada tingkat kedua paling parah tingkat kemiskinan se-Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu habis, kita kembali ke paslon 1 untuk menanggapi ya sanggahan yang disampaikan tadi oleh paslon 2. Waktu Bapak 1 menit mulai Bapak bicara. Baik, terima kasih ya. Kita tadi saya tanggapilah. Kalau persoalan ekonomi, soal COVID ini adalah dunia, bukan Bukit Tinggi yang jadi masalah. Seluruhnya bergejolak semua ya kan? Jadi jangan dijadikan masalah COVID ini jadikan persoalan politik. Tidak setuju kita itu. Karena soal dagang, karena dampak daripada COVID, pemerintah pun sudah bantu kan, dan malahan kita pun daripada pedagang ini pun juga kita ambil daripada kebijakan di dalam untuk membantu pedagang soal distribusi. Data BPS nomor 2 terparah, mana yang terparah itu? Saya juga tidak tahu data Bapak ambil dari mana itu kan? Karena data itu saya pikir tidak benar itu ya. Tentu Bapak sekalian, dengan kondisi ini kita di pemerintah itu mengatur semua. Rumah yang kita jadikan bedah rumah itu ada ketentuan. Kalau rumahnya disewa itu tidak boleh kita bedah. Yang kita bedah itu adalah rumah dihuni dan pemilik tanah sendiri. Gitu. Ya, waktu habis. Baik, kita lanjutkan. Paslon 2 mengajukan pertanyaan kepada paslon 3. Waktu Bapak 1 menit mulai Bapak bicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini mungkin agak menjurus kepada Bapak Irwandi yang sudah 5 tahun menjadi wakil wali kota ya. Tentang permasalahan pembangunan rumah sakit daerah ya, yang dahulu sudah direncanakan oleh Pak Ismet Amzis, yang ternyata dahulu kalau nggak salah Bapak juga dengan pasangan mengkritisi pembangunan ini. Namun ternyata di masa Bapak kemudian membangun sampai dengan anggaran 100 miliar lebih, dan itu baru bangunannya. Belum alat kesehatan dan kelengkapan yang lainnya. Pertanyaannya, dalam bentuk apa studi kelayakan yang Bapak lakukan berdua sehingga rumah sakit ini harus dibangun, padahal masih ada 5 rumah sakit besar yang bisa menampung pasien yang ada. Lebih dari itu, apa dampak kesejahteraan masyarakatnya tentang pembangunan rumah sakit ini? Dan yang paling penting, berapa lama APBD Sumatera Kota Bukit Tinggi akan mengayomi ini, mensubsidi ini? 10 tahunkah, 5 tahunkah, 10 tahun, 20 tahunkah? Mungkin itu perlu dianalisa. Ya, waktu habis. Saya persilakan paslon nomor urut 3 menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktu Bapak 2 menit mulai Bapak bicara. Masih. Jadi saya ingin menjawab daripada apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Yang pertama itu pembangunan rumah sakit itu bagaimana bentuk facility study yang dilakukan, kemudian juga dampak kesehatan dalam bentuk apa. Saya juga berpengalaman, saya 5 tahun menjadi ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit di Payakumbuh. Ya. Tapi khusus di Bukit Tinggi, mohon maaf Pak pasangan 01, saya tidak pernah dilibatkan di dalam proses ini. Saya tidak mengerti manajemen apa yang diterapkan. Apalagi ke depan, itu rumah sakit itu tidak dikelola lagi dalam bentuk LUD, tapi dia menjadi UBTD.